Selamat malam. Kami di sini dari kelompok 1 kelas SMP KS akan menjelaskan tentang penjelasan praktikum yang telah dijelaskan minggu lalu. Sesuai dengan urutan dan judul materi masing-masing. Untuk judul pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk judul kedua akan dijelaskan oleh Randa dan Randi. Untuk judul ketiga akan dijelaskan oleh Julika. Untuk judul keempat akan dijelaskan oleh Iman. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang motor listrik. Apa itu motor listrik? Motor listrik termasuk ke dalam kategori listrik dinamis dan merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan merubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet atau energi mekanik. Ini digunakan untuk misalnya memutar impeller pompa, fan atau blower, dan lain-lain. Untuk motor listrik sendiri itu terbagi dari dua jenis, yaitu motor DC dan AC. Untuk komponen DC sendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama, kutub medan. Secara sederhana ini digambarkan dengan interaksi dua kutub magnet akan menyebabkan perputaran pada motor DC. Motor DC memiliki kutub medan magnet stasioner dan dinamo yang menggerakkan bearing pada ruang di antara kutub medan. Dan untuk yang kedua itu terdiri dari dinamo. Dinamo, bila arus masuk menuju dinamo, maka arus ini akan menjadi elektromagnet, di mana dinamo yang berbentuk silinder dihubungkan ke as penggerak untuk menggerakkan beban. Untuk kasus motor DC yang kecil, dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub sampai kutub utara dan selatan magnet berganti lokasi. Yang ketiga itu ada kamutator. Komponen ini terutama ditentukan dalam motor DC. Kegunaannya adalah untuk membalik arah arus listrik dalam dinamo. Namun ada juga komponen yang terdapat dalam motor DC, yaitu stator, merupakan sebuah lilitan tembaga statis dan biasanya terletak untuk mengelilingi sebuah poros utama. Fungsi dari stator ini yaitu untuk bisa membangkitkan magnet yang terdapat di sekitar rotor. Terus yang kedua itu ada sebuah motor yang pada umumnya mempunyai 3 buah stator coil. Hal ini tersebut tergantung dengan kapasitas motor tersebut. Kemudian untuk komponen dari motor AC itu terdiri dari 2. Yang pertama ada rotor. Rotor ini perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa motor rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini mungkin disebabkan medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Kedua, ada stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Jadi, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, itulah komponen-komponen dari motor listrik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Randa dan Randi. Saya akan menjelaskan tentang motor listrik satu fase. Nah, motor listrik satu fase ini adalah motor listrik yang dijalankan dengan suplai satu fase. Dan suplai satu fase ini adalah listrik pada rumah-rumah yang bertegangan 220 volt. Pada motor listrik satu fase ini bisa dibagi menjadi 3 jenis lagi. Nah, yaitu motor listrik induksi kapasitor, yang kedua motor shaded volt, terus yang ketiga itu motor universal. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang motor listrik satu fase kapasitor. Motor listrik satu fase kapasitor adalah jenis motor satu fase yang mengandalkan 2 kumparan. Yang pertama yaitu kumparan utama dan yang kedua adalah kumparan bantu. Di mana
kumparan utama ini bentuknya sedikit lebih besar atau ukurannya sedikit lebih besar ya, dibanding dengan kumparan bantu. Namun kumparan bantu jumlahnya itu lebih banyak. Oke. Nah, di sini yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya. Nah, arus listrik masuk dan membuat daya magnet pada kumparan utama. Karena kumparan utama memiliki daya yang seimbang di kedua sisinya, maka terjadi tarik menarik yang seimbang pula. Jadi tidak akan terjadi putaran gitu. Jadi dia kayak tarik menarik yang seimbang. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua itu ada motor listrik satu fase shaded valve. Nah, motor shaded valve memiliki konstruksi yang sangat sederhana pada kedua ujung stator. Terdapat dua kawat yang terpasang berfungsi sebagai kumparan. Jadi ada dua kawat yang berfungsi sebagai kumparan di motor shaded valve ini. Nah, pada shaded valve kumparan berbentuk seperti kumparan transformator, yaitu kumparan yang mengumpul. Sementara itu rotornya berbentuk sangkar tupai gitu ya. Nah, dan porosnya ditempatkan pada rumah stator. Putaran pada motor shaded valve dihasilkan dari dua kawat yang dialiri daya magnet pada kumparan tadi. Kelebihan dari motor shaded valve ini itu adalah sangat irit dan sangat awet gitu ya. Tetapi motor shaded valve ini tuh hanya bisa didapati pada motor listrik yang bertenaga agak kecil gitu ya, seperti kipas angin gitu. Motor listrik ini tidak bisa digunakan pada pekerjaan industri. Terus yang ketiga itu motor listrik satu fase universal. Nah, motor listrik universal merupakan motor listrik yang dengan dua tenaga sekaligus. Nah, yang pertama tenaga yang dihasilkan dari kumparan stator, dan kedua itu dari rotor yang juga dilengkapi dengan kumparan gitu ya. Nah, motor listrik jenis ini adalah motor listrik yang memiliki kekuatan paling besar dengan kecepatan paling tinggi. Namun dia juga membutuhkan daya yang lebih besar juga gitu ya. Nah, itu dari motor listrik satu fase yang bisa saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2 mengenai cara kerja motor 3 fase, yaitu memiliki dua hubungan, yaitu dengan cara yang pertama motor bekerja dengan bintang atau star Y, yang mana berarti motor harus dihubungkan bintang baik secara langsung pada terminal maupun melalui rangkaian kontrol. Dengan cara menghubungkan motor dalam hubungan bintang Y, cukup mengkopelkan atau menghubungkan salah satu dari ujung-ujung kumparan fasa menjadi satu. Yang kedua, sedangkan yang tidak dihubungkan menjadi satu dihubungkan ke sumber tegangan. Dan untuk yang kedua, motor bekerja segitiga atau delta. Berarti motor harus dihubungkan dengan segitiga baik secara langsung pada terminal maupun melalui rangkaian kontrol. Kecuali mesin-mesin yang berkapasitas tinggi di atas 10 HP, maka motor tersebut wajib bekerja segitiga delta dan harus melalui rangkaian kontrol star delta baik secara mekanik, manual atau PLC. Dengan cara menghubungkan motor dalam hubungan segitiga atau delta, yang pertama, ujung pertama dari kumparan fasa 1 dihubungkan dengan ujung kedua dari kumparan fasa 3. Yang kedua, ujung pertama dari kumparan fasa 2 dihubungkan dengan ujung kedua dari kumparan 1. Yang ketiga, ujung pertama dari kumparan fasa 3 dihubungkan dengan ujung kedua dari kumparan fasa 2. Mengapa motor harus dihubungkan dengan star menuju delta? Yang pertama, beban dengan inersia yang tinggi besar akan menyebabkan waktu starting motor menjadi lama untuk mencapai kecepatan nominalnya. Yang kedua, selama periode starting tersebut, maka pada stator atau rotor akan mengalir arus yang besar sehingga bisa menjadi pemanasan berlebih atau overhead pada motor. Yang ketiga, lebih buruk lagi menyebabkan gangguan pada sistem jala-jala sumber listriknya sehingga akan menurunkan tegangannya. Hal ini akan mengganggu beban listrik lainnya.
Dan yang keempat, untuk menghindari hal tersebut, suatu motor induksi seringkali di-start dengan level tegangan yang lebih rendah dari tegangan nominalnya. Dan yang terakhir atau kelima, pengurangan tegangan starting tersebut akan membatasi daya yang diberikan ke motor. Namun demikian, di sisi lain, pengurangan tegangan ini akan berdampak memperpanjang waktu atau periode starting, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan nominalnya. Mungkin itu saja jawaban dari nomor 3 mengenai cara kerja fase 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang jelaskan perbedaan antara 1 fase dan 3 fase. Perbedaannya terdapat 3, yaitu yang pertama konstruksi motornya, yang kedua sumber listrik motor, yang ketiga tegangan yang digunakan. Baiklah, yang pertama itu konstruksi motor. 1 fase itu terdiri atas 2 komponen, rotor atau bagian yang bergerak dan stator bagian yang diam. Sementara itu motor listrik 3 fase memiliki komponen dasar, yaitu stator dan rotor. Akan tetapi motor ini tersusun oleh beberapa batang logam yang dimasuki melalui slot-slot yang ada pada motor induksi. Kemudian setiap bagian-bagian disatukan oleh cincin sehingga membuat batang logam terhubung singkat dengan batang yang lainnya. Yang kedua itu ialah sumber listrik motor. Sumber listrik motor yang digunakan untuk 1 fase menggunakan listrik 1 fase. Maksudnya hanya 1 buah pengantar fase dan pengantar 0 yang masuk ke motor. Misalnya fase R dan 0. Sedangkan motor 3 fase menggunakan 3 buah pengantar fase sekaligus ditambah 0. Jadi 3 fase yaitu R, S, T dan 0 masuk ke motor. Baik, yang ketiga, tegangan yang digunakan pada motor 1 fase. Karena hanya menggunakan 1 fase listrik, maka tegangan digunakan sebesar 220 volt. Sedangkan pada motor 3 fase, kita bisa memilih apakah ingin menggunakan tegangan 220 atau 380 volt. Maka kumparan motor menggunakan hubungan star, dan jika ingin menggunakan tegangan 380 volt, maka kumparan motor dihubungkan menggunakan hubungan delta. Ya, cukup sekian dari saya. Baik, selanjutnya perbedaan antara motor induksi dan motor sinkron. Motor AC dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu motor sinkron dan motor asinkron, atau sering disebut motor induksi. Motor induksi terdiri dari stator dengan konduktor ditempatkan pada posisi tertentu, tergantung pada kebutuhan fase. Misalnya dalam motor 3 fase, konduktor ditempatkan pada sudut ruang 120 derajat. Rotor dalam motor induksi terdiri dari konduktor yang biasanya diikat menggunakan cincin akhir atau memiliki bilitan eksternal yang dapat dihubungkan melalui resistan eksternal. Ketika suplai dinyalakan, medan magnet yang berputar dihasilkan disebut medan stator. Bidang ini berputar pada kecepatan ns, yang disebut kecepatan sinkron. Bidang ini menginduksi dalam konduktor rotor, yang pada gilirannya menyebabkan aliran arus dalam konduktor. Selanjutnya adalah motor sinkron, mirip dengan motor induksi. Motor induksi sinkron terdiri dari elektromagnet yang diproduksi oleh AC start DC. Ini menciptakan bidang rotor. Suplai 3 fase di stator menghasilkan medan magnet yang berputar dengan kecepatan sinkron. Medan rotor sekarang mengikuti bidang stator dengan sudut berputar pada kecepatan sinkron. Motor sinkron hanya dapat berjalan pada kecepatan sinkron. Singkatnya, torsi dan motor induksi dihasilkan karena kecepatan relatif, sedangkan motor sinkron produksi torsi disebabkan oleh perbedaan sudut antara keduanya. Sekian dan terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok kami. Selamat malam.